Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala habibina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-mustaqbimin syarafa. Perkenalkan, nama saya Muhammadul Fahmi dari mahasiswa Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ilmu Adab dan Humaniora dari kampus Universitas Islam Negeri Yahya Masjid Jember. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan pengertian perihal puasa dalam perspektif tafsir tematik. Baik, kita lihat dulu dari definisi puasa secara bahasa atau secara filogatin, kalau kata orang santren itu ialah imsak. Al-imsak yakni menahan diri. Sedangkan dari definisi dari secara istilah syar'iyan itu imsakun an muftirin, menahan diri dari segala hal, baik itu berupa makanan, minuman, syahwat, dan dimulai dari terbitnya fajar dan disertai dengan niat. Karena saya membahas dari perspektif tafsir tematik, maka tentunya saya akan membacakan tafsir atau ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan tentang puasa. Dalam Al-Quran sendiri setidaknya ada 4 ayat yang bersangkutan dengan puasa, yang semuanya ada di surah Al-Baqarah, mulai dari ayat 183, 184, 185 dan yang terakhir 187. Dalam ayat-ayat tersebut juga menjelaskan bagaimana tuntunan puasa yang dijelaskan dalam Al-Quran. Kita beranjak kepada Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, kita mencoba untuk mengoreksi hadis ayat ini, bahwa munasabah ayat dari ayat ini bahwa ayat ini berkaitan dengan ayat-ayat setelah ayat ini. Ayat ini juga menjelaskan tentang kewajiban berpuasa bagi orang yang beriman. Selanjutnya ayat seterusnya menjelaskan lebih terperinci tentang puasa. Penafsiran ayat ini mengandung pengukuhan tentang ibadah puasa sekaligus memberikan dorongan untuk melaksanakannya. Pada dasarnya diwajibkannya puasa terhadap kita agar untuk mempersiapkan diri untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah dengan meninggalkan keinginan yang mudah didapat dan halal demi menjalankan perintah dan mencari pahalanya. Dengan demikian, maka mental kita terlatih dalam menghadapi godaan nafsu syahwat yang diharapkan olehnya, dan kita dapat menahan diri untuk tidak melakukannya. Karenanya kita dapat mengetahui bahwa Allah mewajibkan puasa itu juga untuk kemaslahatan kita sendiri. Jika tidak seperti pemahaman kaum Wasani yang beranggapan bahwa tujuan puasa adalah untuk memadamkan kemurkaan para dewa-dewa, jika manusia melakukan suatu hal yang mengakibatkan kemurkaan dewa itu, atau justru bahkan puasa ini sering dilaksanakan untuk tujuan-tujuan tertentu, bukan karena Allah. Selanjutnya pindah ke asbabun nuzul dari ayat ini. Asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya suatu ayat. Nah, asbabun nuzul surah Al-Baqarah ayat 183 ini menurut riwayat Ibnu Jarir dan Mu'ad bin Jabal adalah sebagaimana berikut. Sebelumnya Rasulullah menjalankan puasa Syura, yakni berpuasa 3 hari pada tanggal 8, 9 dan 10 Muharram setelah hijrah ke Madinah. Rasulullah melihat orang Yahudi berpuasa tanggal 10 Muharram. Lalu pada tahun kedua Hijriah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184 sebagai perintah puasa wajib di bulan Ramadan. Sedangkan puasa Syura menjadi amalan sunnah. Sedangkan menurut Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Fiqh Siyam menjelaskan bahwa kewajiban puasa pada tahun kedua Hijriah berhubungan erat dengan periode dakwah Islam pada zaman Rasulullah. Sebab pada periode pertama di Mekkah, hal yang ditekankan adalah penanaman akidah dan tauhid. Sedangkan pada periode kedua, yakni di Madinah, syariat Islam sudah mulai menjelaskan tentang kewajiban
kewajiban umat muslim beserta ketentuan hukumnya. Salah satunya adalah kewajiban berpuasa. Kita pindah kepada ayat selanjutnya, yakni Al-Baqarah 184. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya yaitu adalah beberapa hari yang tertentu. Puasa adalah dalam beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa atau mengqadainya sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Asbabun nuzul dari surah kedua ini bahwa ayat ke 184 diturunkan sehubung dengan maula hamba sahaya yang telah dimerdekakan oleh Qais bin Sa'ib yang memaksa dirinya untuk melakukan ibadah puasa. Sedangkan usianya sudah tua yang tidak mungkin lagi melakukan puasa. Dengan diturunkannya ayat ini, dia segera berpuasa dan membayar fidyah dengan memberikan sedekah kepada orang fakir. Selama dia tidak melakukan puasa itu, di setiap harinya memberikan makanan kepada orang fakir miskin. Hadis riwayat Ibnu Sa'id dalam kitab Tabaqah dari Mujahid. Penafsiran ayat ini bahwa pada hari-hari tertentu yang dapat dihitung, yakni hari-hari bulan Ramadan, Allah telah tidak mewajibkan kepada kita untuk melakukan puasa setahun penuh, tidak. Dan Allah tidak memerintahkan kepada kita melakukan puasa sebanyak-banyaknya, tidak. Ayat ini juga menjelaskan bahwa siapapun dalam keadaan sakit atau musafir, maka jika tidak berpuasa wajib membayar qada sejumlah hari-hari yang tidak dipuasai. Jadi ada rukhsah dalam pelaksanaan puasa ini. Mungkin dalam keadaan itu seorang jika melaksanakan puasa akan mengakibatkan musyaqqah baginya. Maka kan berkaitan kepada kaidah fikih ad-daruratu tubihul mahdurat. Al-musyaqqatu tajlibu taysir, gitu kan. Bahwa kemudaratan atau kemusyaqqatan itu bisa memperbolehkan kepada hal-hal yang memang asalnya diharamkan. Beberapa ulama seperti diantaranya Ibnu Sirin dan Imam Bukhari berpendapat bahwa jenis penyakit apa saja yang merupakan rukhsah bagi seseorang yang berpuasa untuk berbuka puasa. Pada kenyataannya ada beberapa jenis penyakit yang apabila dibawa puasa tidaklah mengganggu, tetapi juga ada penyakit apabila dibawa puasa maka penyakit tersebut semakin parah dan proses penyembuhannya semakin lama. Selanjutnya dalam koridor pelajaran tafsir tematik itu ada kajian analisis ayat yang mana bahwa menurut hemat penulis, puasa Ramadan merupakan salah satu kewajiban yang harus dijalani oleh setiap orang Islam yang sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan. Puasa sendiri bukan hanya sekedar syariat Islam yang hanya menahan lapar dan haus belaka tanpa ada makna atau hikmah yang terkandung di dalamnya. Allah tidak akan memerintahkan kepada makhluknya tanpa ada manfaat yang berguna bagi makhluk itu sendiri, karena Allah Maha mengetahui. Puasa bukan hanya sekedar menahan rasa lapar dan haus, karena Nabi sendiri menjelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal atas, yang artinya banyak dari di antara kalian yang berpuasa tapi tidak memperoleh pahala dari puasanya melainkan hanya rasa lapar dan dahaga. Bahwa dalam puasa ada hakikat puasa sendiri ialah upaya manusia dalam meneladani sifat-sifat Allah, kecuali sifat ketuhanannya. Nabi pun memerintahkan kepada kita berakhlaklah, teladanilah sifat-sifat Allah dalam segala apapun. Contoh-contoh teladan yang bisa kita laksanakan dalam melaksanakan puasa ialah pertama memberi makan kepada orang fakir sesuai dengan Al-Quran ayat Al-An'am ayat 14, Al-An'am ayat 14, pencipta langit dan bumi memberi makan dan tidak diberi makan. Bahwa dalam pelaksanaan puasa kita bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi kita juga menerapkan sifat-sifat, mencoba untuk meneladani sifat-sifat Allah yang
sifat-sifat Allah dengan memberi makan kepada orang fakir dan lain semacamnya. Banyak di sini tertera bahwa hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari puasa. Tapi karena keterbatasan waktu, saya mohon izin, sekianlah penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan baik tutur kata ataupun semacamnya, saya mohon maaf. Allahul musta'an ala sabilir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.